Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik untuk Politik, terutama di segmen Point of View. Dan kali ini Point of View akan bicara mengenai dampak digital pada ekonomi kreatif. Dan sesungguhnya ini merupakan bagian kedua dari konten sebelumnya, yakni budaya masyarakat digital. Pada konten sebelumnya, budaya masyarakat digital dan ekonomi kreatif, saya bicara tentang cultural lag dan hingga algoritma. Jadi saya menyarankan agar dapat juga menonton konten tersebut yang bagian pertama dan kemudian melanjutkan dengan konten yang saat ini. Ada baiknya mungkin bisa mereview sedikit beberapa poin penting di budaya masyarakat digital di part 1. Misalnya ada beberapa poin penting seperti misalnya ketika teknologi digital itu menjadi keseharian, maka terjadi saling pengaruh, mempengaruhi antara teknologi digital dan manusia. Jadi terjadi cultural lag karena kemampuan menerima teknologi digital itu tidak sama dalam masyarakat. Kemudian dalam masyarakat digital ada plus dan minusnya masyarakat digital itu. Teknologi digital bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif dan bahkan dalam keadaan tertentu pelaku kreatif atau sekarang disebut dengan pejuang kreatif itu dipaksa untuk mempelajari digital agar dapat survive. Terus kemudian ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Indonesia sesungguhnya diuntungkan dengan populasi 280 juta penduduk dan hampir 360 juta gawai serta 140 juta pengguna sosial media yang aktif. Nah, pertanyaannya, apakah ratusan juta penduduk kita merupakan konsumen atau produsen konten digital, dan apakah sekedar konsumen yang pasif atau produsen yang aktif? Dampak revolusi digital pada pers dan media itu terbagi tiga oleh, ini saya ambil dari Pak Imam Priyono. Itu ada tiga, yakni perubahan pada pola konsumsi ya. Misalnya konsumsinya itu lebih personalized. Misalnya dalam dunia perfilman ada video on demand gitu ya. Kita bisa memilih sendiri apa yang akan kita butuhkan. Dengan YouTube kita bisa lihat konten mana yang kita sesuai dengan keinginan kita. Dan juga mulai penggunaan e-wallet dan e-commerce. Yang kedua adalah munculnya platform media baru. Jadi ada blog, situs web, medsos, podcast, dan dimungkinkan munculnya platform-platform media baru yang mungkin akan muncul tidak akan lama lagi. Dampak revolusi ketiga akibat digital pada dunia media itu adalah perubahan bisnis model. Jadi ada cloud computing, artificial intelligence, big data, Internet of Things. Pengaruh digital pada periklanan kita dapat lihat dari perubahan porsi sebaran belanja iklan. Ini saya ambil dari Statista ya. Misalnya di tahun 2019 itu iklan yang menggunakan digital itu sebesar 27%. Sementara itu angka kemudian berubah di tahun 2020, perubahannya cukup signifikan dari menjadi 39%, dan di tahun 2021 tetap 39%, tapi kemudian di tahun 2022 itu naik hingga mencapai 40%. Dan kemudian di tahun 2023 naik lagi menjadi 42%. Jadi bagaimana porsi sebaran belanja iklan itu kemudian mulai didominasi oleh
digital. Bagaimana dengan dunia musik? Perkembangan musik pada digital streaming platform dapat disampaikan dengan beberapa data berikut. Misalnya 3.600 lebih artis Indonesia itu terlibat dalam daftar putar pada salah satu digital streaming platform di tahun 2023. Peningkatan royalti yang diterima para artis Indonesia yang membawakan lagu berbahasa Indonesia sejak 2018 itu mencapai 521%. Dan kemudian jumlah peningkatan royalti dari salah satu DSP yang dihasilkan artis Indonesia sejak tahun 2017 mencapai 15.000%. Jadi kita lihat bagaimana signifikan sekali dampak digital pada musik, terutama untuk mechanical right. Bagaimana dengan dunia film, terutama film video on demand Indonesia? Itu beberapa produk kita, misalnya film The Big Four, karya Timo Cahyanto, itu menjadi salah satu film Indonesia yang paling banyak ditonton di salah satu digital streaming platform. Dia top 10 di 53 negara dan ada 16 juta jam penayangan. Serial Netflix Gadis Kretek di tahun 2023 itu menjadi top 10 series non-English di 22 negara di Indonesia. Gadis Kretek menempati posisi nomor 1 selama 2 minggu berturut-turut. Sedangkan di Malaysia, Gadis Kretek berhasil menempati posisi nomor 3. Dampak digital dapat kita lihat juga pada peluang OTT bagi production house lokal. Misalnya adanya minat positif di 2 tahun terakhir. Pada film atau serial dalam negeri menduduki peringkat kedua dengan angka 69% setelah serial Korea Selatan sebesar 72%. Ini berdasarkan survei dari Jakpart. Munculnya berbagai serial baru original Indonesia yang rilis dengan memanfaatkan layanan OTT. Juga memproduksi film animasi di layanan OTT seperti Netflix, Hulu, Amazon Prime, dan Disney. Dan kemudian juga terjadi diversifikasi genre animasi. Jadi di dunia animasi itu tidak eksklusif untuk anak-anak, tetapi juga penonton dewasa. Retro dan nostalgia adalah subgenre animasi yang diminati orang dewasa seperti Lion King, Turning Red, The Super Mario Bros. Sehingga membuat orang terhubung dengan masa lalu dan ingin menghidupkan kembali kenangan mereka. Sekarang mari kita lihat dampak ekosistem kreatif YouTube di Indonesia. Ekosistem kreatif YouTube itu berkontribusi lebih dari 7,4 triliun terhadap produk domestik bruto nasional Indonesia pada tahun 2023. Lebih dari 400.000 kreator dan mitra mempekerjakan orang lain untuk mengelola channel YouTube. Jadi di sini kita melihat ada serapan tenaga kerja. Kemudiannya 89% itu kreator setuju bahwa YouTube memberikan peluang untuk membuat konten dan mendapatkan penghasilan yang tidak akan mereka dapatkan dari media tradisional. Dan 63% perusahaan media dan musik yang memiliki channel YouTube setuju bahwa YouTube adalah sumber pendapatan yang penting bagi mereka. YouTube juga menginspirasi perempuan untuk membuat konten hingga menciptakan dampak ekonomi. Dengan kreativitasnya dalam bercerita, Ria Ricis mempromosikan produk bisnis lokal dan mempekerjakan lebih dari 30 karyawan untuk bisnisnya. Coba kita lihat lagi bagaimana dampak digital pada potensi perkembangan konten kreator melalui TikTok. Indonesia itu dapat dikatakan sebagai pengguna TikTok di Indonesia terbanyak di dunia. Jadi jumlahnya itu bisa mencapai 157,6 juta pengguna. Dan 63% kreator TikTok itu meraup penghasilan melebihi upah minimum.
dan dengan estimasi potensi sebesar 15,6 triliun rupiah. Sebanyak 8 juta orang berprofesi konten kreator dan menerima penghasilan per bulan. Peningkatan 50% dialami para UMKM ketika memanfaatkan peran konten kreator dalam platform TikTok. Bagaimana dengan podcast? Indonesia jadi negara pendengar podcast terbanyak. Sebesar 42,6%, itu di atas Meksiko yang 41,8%, Brazil dengan 38,8%, Afrika Selatan 36,8%, dan seterusnya. Per tahun 2024 tercatat 42,6% pengguna internet di atas 16 tahun di Indonesia rutin mendengarkan podcast tiap minggu, melompat dari 35,6% pada tahun 2021. Bagaimana dengan kondisi pasar game di Indonesia? Indonesia memiliki angka online populasi tertinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain yang total populasi online-nya sebanyak 224 juta jiwa. Hal ini artinya lebih dari setengah online population tersebut adalah pemain game. Indonesia itu menjadi nomor 16 pasar market di dunia dengan jumlah gamers. Ini ada beberapa sumber ya, tetapi intinya jumlah gamers di Indonesia itu mencapai ratusan juta dengan populasi yang 224 miliar, yang total populasi kita yang sudah menggunakan online, dan itu berarti hampir setengah dari populasi yang penggunaan online itu adalah menggunakan menjadi gamers. Nah, tingginya jumlah pemain game di Indonesia menjadikan Indonesia menjadi salah satu pasar strategis pada industri game dunia dan revenue-nya mencapai 1,9 billion. Dampak digital pada ekonomi kreatif ke depan itu akan sangat berpengaruh dengan munculnya artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Artificial intelligence dapat menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan. Jadi AI memungkinkan juga pelaku usaha periklanan, dan saya kira bukan cuma periklanan, juga pada subsektor lain masuk ke dalam market baru yang memiliki potensi besar, kemudian menawarkan servis yang sama dengan pemain besar ya. Yang ketiga adalah menawarkan kecepatan dan reliabilitas servis yang terukur, kemudian menghadirkan efektivitas dan efisiensi bisnis yang mendorong pertumbuhan. Nah, pertanyaannya, kita menggunakan artificial intelligence sebagai apa? Apakah sebagai mindset? Apakah sebagai skill set? Dan apakah sebagai tool set? Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah atau Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Point of View.